Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM E2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan Islam Nusantara, peradaban Islam di Spanyol, dan peradaban Islam pada masa tiga kerajaan besar di Turki, Persia, dan India untuk memenuhi tugas UTS dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Akan saya mulai dari keistimewaan Islam Nusantara dulu. Nah, itu ada makna Islam Nusantara. Nah, Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi dan saling menghargai, tidak pandang bulu, baik suku, ras, maupun golongan. Nah, ini sudah sejalan dengan corak keislaman di Indonesia yang dikenal dengan Islam Nusantara. Selanjutnya, karakteristik Islam Nusantara. Islam Nusantara ini memiliki karakteristik yang khas. Islam bukan hanya dapat diterima dalam masyarakat, namun juga mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya, yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini menjiwai karakteristik Islam Nusantara, yaitu sebuah wajah yang toleran, cinta damai, dan menghargai keberagaman. Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang memakai hati bukan memaki, dan Islam yang mengajak tobat bukan menghujat. Respon umat Islam terhadap Islam Nusantara. Nah, ini tuh mendapat respon yang berbagai macam dari kalangan umat Islam. Ada sikap pro dan kontra terhadap Islam Nusantara ini. Di kalangan mereka ada yang berjuang keras dan berargumentasi dengan mendayagunakan penalarannya agar Islam Nusantara dapat diterima dengan baik di kalangan umat Islam dan juga non-Islam. Selanjutnya, hubungan antara Islam Nusantara dan budaya lokal. Islam Nusantara ini adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya dan adat istiadat di tanah air. Karakteristik Islam Nusantara ini menunjukkan adanya kecintaan lokal, kehadiran Islam yang tidak merusak atau menentang tradisi yang ada. Sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara tadriji atau bertahap. Yang kedua, peradaban Islam di Spanyol, yaitu Spanyol sebelum masuknya Islam. Sebelum Islam masuk di Spanyol, banyak terjadi kekacauan yang disebabkan oleh kerajaan Gotik, memaksa rakyat Yahudi untuk dibaptis. Hal ini berdampak pada perpecahan. Selanjutnya, masuknya Islam ke Spanyol diawali dengan 3 pahlawan, yaitu Tahrif, Tarik, dan Musa, yang dilakukan ekspansi dengan melakukan penyebaran melalui Selat Maroko dan Eropa. Perkembangan Islam di Spanyol. Setelah masuknya Islam di Spanyol ini membawa kemajuan yang pesat, yaitu kemajuan intelektual dan kemajuan kemegahan bangunan. Lebih dari 7 abad di Spanyol telah mencapai kemajuan, bahkan kemajuan yang lebih kompleks, yaitu kemajuan filsafat, fikih, sains, kesenian, bahasa, dan juga sastra. Selanjutnya, kemegahan bangunan itu seperti indahnya ibu kota Spanyol, yaitu Cordova, yang terdapat jembatan besar yang dibangun di atas sungai tengah kota. Terdapat istana di tengah kota yang memperindah pemandangan. Yang terakhir, peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Yang pertama itu Turki, dinasti Utsmaniyah di Turki. Sejarah berdirinya Turki ini, yaitu bangsa Turki adalah dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah utara negeri Cina. Kerajaan Turki Utsmani memerintah hampir 7 abad lamanya, atau tahun 1299 sampai tahun 1924 Masehi. Diperintah oleh 38 sultan. Turki Utsmani mencapai kemajuan pada saat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 Masehi. Kemunduran Turki Utsmani. Nah, fase kemunduran ini ditandai dengan melemahnya prajurit Turki Utsmani yang menyebabkan kekalahan dalam menghadapi sejumlah peperangan. Ekonomi juga semakin memburuk. dan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan sesuai.
Setelah Sultan Al-Qanuni wafat tahun 1556 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran lagi. Adapun faktor lain yang menyebabkan fase kemunduran ini, yaitu faktor internal. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan serta buruknya sistem pemerintahan sehingga kehilangan keadilan. Yang kedua, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang sebagian besar peperangan mengalami kekalahan. Yang ketiga, banyaknya korupsi dan kriminalitas. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, munculnya gerakan nasionalisme. Yang kedua, Turki selalu mengalami kekalahan karena mereka selalu menggunakan senjata tradisional, sedangkan wilayah barat seperti Eropa telah menggunakan senjata yang lebih maju, yang modern. Selanjutnya, dinasti Safawi di India. Nah, kerajaan Safawi ini berdiri setelah kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan atau wilayah Rusia. Penggagas awal berdirinya dinasti Safawi ini adalah Syekh Ishaq Saifuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din. Pada masa Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik dapat mengatasi berbagai kemeluk yang dapat mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali kerajaan wilayah yang pernah direbut. Kemunduran Safawi di Persia. Nah, kemunduran Safawi ini terjadi pada saat Raja Abbas I itu wafat. Kerajaan Safawi diperintah oleh raja yang lemah, memiliki sifat yang buruk. Yang pertama, Safi Mirza, 1628 sampai 1642 Masehi. Jiwa kepemimpinan lemah dan sangat kasar terhadap para pembesar kerajaan. Yang kedua, Abbas II, 1642 sampai 1667 Masehi. Sifat dan moral jelek dan pemabuk. 3. Sulaiman, 1667 sampai 1694 Masehi. Sifat dan moral buruk sehingga rakyat bersifat masa bodoh terhadap pemerintahannya. Yang keempat, Husain, 1694 sampai 1722 Masehi, memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah. Nah, jadi para ulama ini sering menyalahgunakan kekuasaan itu. Yang terakhir, dinasti Mughal di India. Sejarah berdirinya dinasti Mughal di India. Peletak dasar dinasti Islam di India ini adalah Qutbuddin Ainan tahun 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam yang merdeka di India. Pada tahun 1206, dia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga tahun 1290. Nah, pemerintahan Kesultanan Delhi ini selanjutnya diambil alih oleh keturunan Khilji, keturunan Tughlaq, dinasti Sayyid, dan keturunan Lodi serta dinasti Mughal. Kemunduran Mughal di India ini terjadi karena masuknya bangsa Barat ke India yang menambah konflik semakin rumit. Pada tahun 1764, Gubernur Benggala sebagai pintu masuk India ditundukkan Inggris. Sejak saat itu, penetrasi bangsa Barat semakin merengsek ke berbagai pelosok India. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.